Halo semuanya, masih bersama saya Bayu Andoro. Kali ini saya mendapatkan undangan dari teman-teman psikologi Undip, anak-anak mahasiswa beragama Katolik. Mereka sedang ada proyek sosial terkait dengan ajaran sosial gereja dan Laudato Si. Temanya cukup menarik ya, Spirit of Gratitude, penghayatan firman dan kepedulian terhadap alam. Kita akan ikuti, kita akan simak, dan kita akan belajar bersama terkait dengan tema yang mereka bawakan. See you! Ada baiknya kita akan memulai kegiatan hari ini dengan berdoa. Mungkin untuk doanya bisa kami berikan kepada saudara Daniel. Saudara Daniel di pasal sebagai orang yang memaparkan aja. Di sini kita membahas tentang pendapatan. Lalu ada Agatha sebagai operator dan juga Joyce di belakang sebagai PDD. Next. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang Orang Muda Katolik (OMK). Apa sih OMK itu? Boleh next. OMK dari definisinya aja adalah kaum muda yang beriman kepada Allah melalui Yesus Kristus dengan bimbingan Roh Kudus dalam persekutuan Gereja Katolik. Orang beriman kepada Allah Bapa, penerus gereja serta pelaksana perutusan dan pelayanan masa kini. Tidak hanya mendukung keberlangsungan gereja, tetapi juga aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang memperkuat iman dan mengabarkan Injil. Di sini pertama-tama saya mau disclaimer dulu. Saya berdiri di sini sebagai orang yang memaparkan materi ini, tentu tidak menganggap bahwa diri saya lebih dari mungkin teman-teman dari sini atau bapak ibu sekalian, tentu saja. Tapi saya berdiri di sini sebagai salah satu orang yang bersaksi atas apa pengalaman sebagai saya orang muda Katolik dengan pengalaman saya bertemu dengan Tuhan itu seperti apa aja. Boleh di next. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap rendah engkau karena engkau masih muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, imanmu, dan kesucian. Kita dipanggil untuk menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, iman, dan kesucian, serta memberikan kesaksian melalui hidup mereka. Dari pengalaman saya juga, mungkin saya juga bukan sebagai orang yang begitu aktif dalam keorganisasian gereja. Secara jujur saya mengakui itu, tetapi mungkin peran yang bisa saya berikan dalam kegerejaan, dalam Tuhan itu sendiri sebagai orang Katolik, yaitu mungkin dalam mengikuti lomba lektor, membaca Alkitab dan lain sebagainya. Suatu kegiatan yang mungkin saya alami selama sekolah juga pada SMP atau SMA saat itu. Boleh di next. Di sini ada terpapar kegiatan memperdalam iman. Yang pertama ada pembinaan, pelatihan, kaderisasi, devosi, retret, rekoleksi, ekaristikal muda, dan kegiatan sosial. Sedikit cerita saja, saya dulu dari kecil saya dibaptis bayi sebagai orang Katolik. Lalu saya disekolahkan dari TK, SD, SMP, SMA itu di sekolah Katolik, di swasta Katolik. Jadi puji Tuhan saya bisa mendapatkan pengalaman terkait retret, rekoleksi, ekaristikal muda, kegiatan sosial, semua yang ada di sini puji Tuhan saya dapatkan di sekolah saya dahulu. Next. Kolose 2 ayat 7. Apa yang telah diwariskan kepadamu oleh Kristus Yesus, itulah yang harus tetap kamu pegang teguh. OMK bertujuan untuk memperkokoh iman kaum muda dalam ajaran Kristus agar mereka tetap teguh dan kokoh dalam iman mereka. Teman-teman yang berjudul Laudato Si, Gereja Katolik dipanggil untuk merefleksikan apa yang tengah terjadi pada bumi dan juga mengajak umatnya untuk menjaga bumi sebagai rumah manusia. Next. Nota pastoral, Konferensi Wali Gereja Indonesia, keterlibatan gereja dalam melestarikan keutuhan ciptaan. Umat Katolik dipanggil untuk menjadi rekan Allah untuk meningkatkan usaha dalam menjaga keutuhan ciptaan Tuhan dari berbagai ancaman, kerusakan demi semakin tegaknya kerajaan Allah.
Di sini kami kutip juga dari kitab Kejadian pertama. Allah menciptakan bumi dan isinya dalam keadaan yang sangat amat baik. Kejadian 1 ayat 28 sampai 29. Allah memberikan manusia kuasa atas segala ciptaannya. Allah sendiri telah menciptakan bumi dan segala isinya untuk kita manusia, sehingga salah satu cara untuk menghargai karya Sang Pencipta adalah dengan merawat ciptaannya. Next. Jadi ini peran nyata dari orang muda Katolik atau orang Katolik yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada pendidikan lingkungan hidup, dilanjutkan dengan melakukan langkah konkret dan menjadi teladan bagi orang di sekitar. Dengan banyaknya orang muda yang aktif melestarikan lingkungan, semakin besar pula skala pelestarian lingkungan yang dapat dijangkau. Pelestarian lingkungan ini akan terus tertanam dari generasi ke generasi, dimulai dari gerakan sebagai orang muda, dalam hal ini orang muda Katolik. Kenapa kita dari tadi memberatkan atau dimark banget nih si orang muda Katolik? Karena yang menjadi harapan kita adalah orang muda Katolik yang nantinya akan melanjutkan generasinya, di mana nanti adik-adik kita tentang media sosial dan sebagainya. Mungkin kalau saya sendiri sih jujur untuk membagikan hal-hal terkait kekatolikan di media sosial itu agak-agak takut-takut gimana gitu. Kalau misalnya di first account seperti itu, ya takut gimana gitu. Takutnya kayak apa ya? Dianggap gimana gitu sama orang-orang gitu kan. Orang lain gitu. Kayak apa sih share-share gitu. Terus mungkin kalau share-share terkait kekatolikan mungkin aku beraninya cuma di sekitar aja sih. Terus mungkin apa ya terkait 5 menit. Oke. Apa ya? Oke, mungkin apa ya yang Beato Carlo Acutis ya itu keren ya. Keren nggak sih? Oke, keren banget. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan Juga untuk Asta yang sudah menjelaskan materinya dengan sangat jelas. Terima kasih juga untuk Kak Mario telah memberikan sharing kepada kita. Semoga dengan ini kita bisa semakin mendalami peran kita sebagai orang muda Katolik masa kini. Betul sekali. Mungkin dari boleh dilanjut lagi untuk pemaparannya teman-teman dari kelompok selanjutnya. Baik, terima kasih teman-teman MC. Baik, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman anak-anak muda. Jadi tadi udah kita dengarkan terkait pembahasan ataupun pendalaman firman gitu dari kelompok 3. Nah, izinkan sini saya sebagai perwakilan dari kelompok pertama membawakan suatu pengingat sebenarnya. Sebenarnya kalau saya mengira-ngira ya, saya ini belum ada apa-apanya rasa bersyukurnya dibandingkan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian gitu. Jadi mungkin di sini saya sebagai orang muda yang reminder terkait rasa bersyukur kepada teman-teman semua. Baik, next. Baik, di sini kami beranggotakan 5 orang. Di sini ada Sika, itu Sika yang di belakang, terus ada Stella yang lagi megang kamera, dan saya sendiri dari Cilenahi. Terus selanjutnya Ajali yang ada di belakang. Terus Cecilia yang ada di situ. Baik, di sini saya akan sebagai perwakilan akan mencoba memaparkan sedikit materi dan kaitannya ke anak-anak muda maupun ke kita bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Baik, gratitude atau bersyukur. Mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu udah paham apa sih maksud ataupun esensi dari rasa bersyukur tersebut. Bersyukur itu kayak kita itu berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada Allah bahwasanya kita udah mendapat apa yang kita inginkan, atau kita berterima kasih karena sesuatu itu baik kepada kita gitu loh. Ya, jadi next. Ini saya akan lebih bahas yaitu gratitude atau bersyukur. Jadi secara pengertian sebenarnya bersyukur itu suatu respon kita terhadap pemberian berupa keuntungan nyata atau kedamaian yang diperoleh oleh keindahan alamnya. Jadi biar gak ribetnya bapak dan ibu dan teman-teman sekalian, bersyukur ini tujuannya adalah keindahan alamnya. Ya mungkin dari teman-teman semua ya, dari bapak-bapak dan ibu-ibu
ketika udah bersyukur pasti merasa kayak lempeng gitu, kayak senang gitu ketika udah bersyukur, udah memiliki rasa yang kayak tidak memaksakan gitu terhadap orang lain ataupun ke diri sendiri. Nah, respon yang dimaksud tersebut itu berbentuk perasaan bahagia dan berterima kasih yang dimotivasi atau didorong oleh kepedulian terhadap kesejahteraan. Nah, kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, jika rasa bersyukur ini berkaitan dengan kesehatan mental kita juga, teman-teman. Jadi seperti yang udah kami sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi juga mempelajari sedikit terkait bagaimana sih hubungan bersyukur dengan kesehatan mental kita. Dengan kita bersyukur, ya, kita menerima apa yang diberikan kepada kita menerima apa yang terjadi, kita berasa ikhlas gitu, sehingga tidak menimbulkan suatu tekanan kepada pikiran kita maupun batin kita sendiri. Rata-rata orang yang nggak bersyukur itu pasti jengkel gitu, kayak dia nggak terima dengan kondisinya dia nggak terima dengan apa yang orang terima gitu. Dia benci, bukan benci, tapi iri dengki terhadap apa yang dimiliki orang karena dia nggak memiliki hal tersebut, sehingga menimbulkan tekanan yang menekan diri kita sendiri. Next. Nah, ciri-ciri orang bersyukur menurut Watkins 2003. Nah, di sini kita coba cari dari materi ataupun yang benar-benar ilmiah yang udah diteliti. Jadi teorinya itu ciri-cirinya tidak merasa ada kekurangan di hidupnya, walaupun ya ketika orang-orang dia merasa ada kekurangan, tapi kekurangannya tersebut tidak menjadi suatu hal yang jadi batu sandungan kepada dia untuk berkembang gitu. Memang ada kekurangannya, tapi dia nggak betul-betul merasakan kekurangan hal tersebut. Makanya hal tersebut menjadi pokok seseorang untuk bersyukur. Selanjutnya, menemukan kesenangan dan menghargai kesederhanaan. Mungkin yang paling di-highlight itu dari yang bersyukur itu adalah menghargai kesederhanaan. Tidak mengharapkan lebih karena seperti kita mengikuti orang karena dia punya barang-barang yang mahal, sedangkan dia sendiri juga sebenarnya ada barangnya, ada sama aja sebenarnya kegunaannya, tapi dia pengen lebih mahal gitu. Nah, hal tersebut tidak menandakan ciri-ciri orang yang bersyukur. Selanjutnya, menunjukkan apresiasi terhadap kontribusi orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini ketika kita melihat orang lain berbuat baik kepada orang lain maupun kepada kita, ya kita mengapresiasi mereka. Kayak, wah, kamu keren ya, kamu baik ya. Nah, hal tersebut walaupun itu kita berikan kepada orang lain, itu juga berefek ataupun berdampak pada diri kita sendiri gitu. Selanjutnya, sadar akan seberapa pentingnya rasa syukur pada dirinya. Nah, orang-orang yang udah sadar bahwasanya ketika dia bersyukur, dia bakal merasakan kepuasan batin yang kayak dia merasakan suatu keindahan yang alamiah juga, seperti yang udah di awal saya bilang. Nah, apakah arti syukur atau bersyukur dalam kekristenan? Terkait dengan materi ini ada. Oke, berarti mengenai bersyukur ya. Mengenai bersyukur, kalau dari aku sendiri sebenarnya bingung ya mulainya dari mana. Tapi mungkin coba mulai dari bagaimana aku keterima di psikologi Undip sendiri. To be honest, ini adalah bukan sebuah jurusan ataupun universitas yang aku impikan sebelumnya. Keberadaan aku juga di sini secara tidak sengaja bisa dibilang. Berawal dari masuk di awal itu tuh rasanya kayak berat banget karena itu tuh bukan jurusan yang aku impikan dan juga bukan universitas yang aku impikan. Tapi lambat laun ternyata aku menemukan sebuah hal yang sangat berharga gitu dalam hidup aku. Karena sebelumnya aku bukan tipe yang mudah bergaul, dan di daerah asal aku juga aku jarang banget bisa ketemu sama teman-teman seiman, Kristen ataupun Katolik. Karena emang di lingkungan itu tuh besar dan seringnya itu sama di orang agama lain gitu. Jadi untuk bergabung bahkan ke agama saya sendiri itu tuh rasanya sangat takut kayak gimana ya kalau misalnya mereka nggak nerima aku gitu. Tapi di sini aku merasa bersyukur banget karena bisa diterima sebaik itu.
mungkin ini juga jalan Tuhan untuk aku bisa kembali lagi untuk rajin beribadah, masuk ke OMP juga, ketemu teman-teman. Aku bersyukur aku punya Jeremy, Koko, Daniel, teman-teman semuanya Thea yang baik banget, yang kalau misalnya aku bosen di kosan tinggal nelpon, terus kita main, terus kalau jenuh juga mereka kasih support, kasih ayat-ayat ibadah, kasih segala macam. Itu tuh bersyukur banget karena bisa menemukan Tuhan Yesus lagi gitu dalam diri aku. Mungkin untuk rasa bersyukur aku ingin saya ceritakan itu tuh terkait pertemanan kali ini. Terima kasih. Nah, mungkin dari cerita dari Zefan ini, dia udah mampu bersyukur. Walaupun dia dari awal kayak dia sebenarnya nggak pengen di psikologi. Kalau misalnya kamu sendiri Rani, ada pengalaman bersyukur gak sih di hidup kamu? Ada sih, apalagi hari ini. Hari ini tuh aku bersyukur banget tau Aska. Kenapa itu? Karena hari ini aku bisa ketemu sama bapak ibu dan teman-teman, dan aku juga bisa mendapatkan insight-insight baru dari pemaparan, bahkan dari sharing-sharing dari teman-teman. Wah, boleh beri tepuk tangan ya teman-teman semua. Gitu. Oke, ya, yang bawahnya jangan di dada Bapak Ibu sekalian ya. Di siapa lagi yang nulis? Oke, jadi gimana ya? Gini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, karena ini kan juga materi terakhir ya. Jadi biar nggak tegang-tegang banget, biar nggak membosankan banget gitu kan. Mungkin kalau dari aku sendiri, aku izin buat membawakan materi ini dalam cara yang lebih nggak terlalu formal mungkin ya, biar nggak terlalu membosankan gitu lah ya. Oke, jadi sebagai manusia kasarnya kita itu kan diciptakan itu di hari yang paling akhir, di mana Tuhan itu menciptakan kita semua itu setelah dia itu berhasil menciptakan yang namanya tumbuhan, terus kemudian ada yang namanya hewan juga kan. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan itu sudah sungguh baik gitu buat kita semua, sehingga sebelum kita diciptakan pun alam dan segala macamnya itu buat menopang kehidupan kita itu udah disediakan terlebih dahulu gitu kan ya. Jadi sebagai manusia tentunya ya kita harus bisa menjaga alam itu ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi ya mohon maaf sekali lagi ini yang bawahnya jangan terlalu dilihat ya. Oke, selanjutnya maka dari itu kami dari kelompok fotonya gitu banget lagi ya. Kami dari kelompok 2, saya sendiri dengan Ariel, terus juga di situ ada Tabita ya, yang kacamata itu, terus kemudian ada Grace yang sebelah situ, kemudian ada Clarissa di sini selaku operator kita, dan juga Rani yang dari tadi jadi MC kita. Oke, next. Oke, jadi mengapa penting bagi kita sebagai orang Katolik itu memiliki inisiatif atau memiliki kesadaran atau memiliki keinginan untuk menjaga alam. Jadi yang ada 5 poin sebenarnya mengapa hal ini menjadi penting. Yang pertama itu dengan kita menjaga alam, kita sudah menjadi agen juga dalam menjaga keseimbangan ekosistem kita. Terus kemudian juga menjadi agen untuk perlindungan lingkungan. Terus kemudian juga kita sudah mampu meningkatkan kesejahteraan manusia. Terus kemudian juga kita itu terlibat dalam mitigasi perubahan iklim dan juga ketersediaan sumber daya. Jadi kita di sini juga selaku agen yang menjaga itu Bapak Ibu sekalian dan teman-teman juga yang menjaga juga yang namanya ketersediaan dari sumber daya alam kita gitu. Kalau ekosistem kan mungkin saya bakal kasih analoginya seperti misal kita bayangin suatu hutan gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Di dalam hutan itu kan ada yang namanya pohon, terus kemudian juga ada yang namanya burung, misalnya yang hidupnya di situ, yang buat rumah di situ, terus kemudian yang mencari makannya pun di situ, terus kemudian juga mungkin ada
kita ambil hewan lain mungkin seperti monyet gitu misalnya, atau apa yang biasanya mereka menggantungkan hidupnya itu dengan mencari makan di pohon itu kan ya. Jadi ya bayangkan aja gitu Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau kita nggak bisa menjaga si kelangsungan hidup itu loh teman-teman, kalau kita nggak bisa menjaga kelangsungan hidup si ekosistemnya itu, apa sih yang bakal terjadi gitu kan. Itu merupakan suatu hal yang tidak kita inginkan gitu kan ya. Terus juga kalau misalnya kita lihat di Alkitab, kalau kita ingat itu ada di, seingat saya itu kalau nggak salah, maaf ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itu ada di Kejadian 2 ayat 15 ya, yang kalau nggak salah itu berbunyinya tuh manusia itu diletakkan di Taman Eden itu untuk menetap dan juga menjaganya gitu. Jadi kan kasarnya sudah sejak dahulu kala juga kita itu udah diamanatkan, udah diberikan mandat sama Tuhan itu untuk memang menjaga alam kita gitu teman-teman. Oke, mungkin bisa langsung saja. Oke, harusnya bukan yang mudah. Oke, jadi selanjutnya ini sebenarnya masuk ke dalam ASG-nya nanti ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang ajakan sosial gereja. Kalau ini itu kita ambil dari ensikliknya Paus Fransiskus, di mana singkatnya ensiklik itu kan suatu semacam surat resmi dari Paus kita, itu mengenai kayak biasanya itu membahas suatu isu sosial, terus kemudian kayak kita itu diberikan suatu arahan lah kasarnya, atau kayak guidebooknya gitu teman-teman buat kita orang Katolik gitu. Oke. Jadi Paus Fransiskus di tahun 2015 itu mengeluarkan dan menulis ensiklik yang berjudul Laudato Si on Care for Our Home, for Our Common Home. Jadi di dalam ensiklik ini yang dibahas itu mengenai isu-isu lingkungan, karena dimana kita tahu sendiri ya, dewasa ini nampaknya banyak banget gitu Bapak Ibu dan teman-teman, dimana industri kan makin banyak ya, makin menjamur lah, makin makin banyak banget yang sampai kadang mereka itu nggak merhatiin yang namanya dampak dari kerusakan lingkungan yang bisa mereka sebabkan gitu. Makanya di sini Paus Fransiskus itu merasa kalau ya sebagai orang Katolik kita itu punya peran loh, kita ini punya pekerjaan rumah lah, kita punya PR yang harus kita perhatiin gitu. Nah, jadi kalau di dalam ensikliknya Paus Fransiskus itu ada 5 poin yang dibahas sebenarnya. Jadi yang pertama itu adanya hubungan antara manusia dan alam, di mana Paus kita itu menggambarkan hubungan kita dengan alam itu sebagai suatu kesatuan gitu. Terus kemudian kalau untuk dari tantangan lingkungan, jadi seperti yang kita tahu, lingkungan itu kan selalu penuh dengan hal-hal yang kita nggak bisa duga-duga gitu kan ya. Kadang besok bisa kejadian A terus tiba-tiba jadi B gitu kan, kita nggak bisa nebak-nebak hal seperti itu. Jadi tantangan lingkungan yang dimaksud di sini itu lebih ke arah ngarahnya itu ke yang poin ketiga sebenarnya, yang itu yang keadilan sosial, di mana orang Katolik, sebagai orang Katolik kan kita pastinya sering banget mendengar yang namanya kita harus membagikan kasih kita, ya kan? Ya, yaitu kalau kita lihat dari asas keadilan itu yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, yang keadilan sosial itu. Kemudian yang kedua itu solidaritas. Jadi gereja itu menginginkan bahwa bukan hanya segelintir orang, bukan hanya beberapa kelompok, tapi kalau bisa itu satu masyarakat gereja di dunia itu emang punya solidaritas yang tinggi untuk punya kesadaran dan punya inisiatif dalam menjaga alamnya. Kemudian ya balik lagi ke tanggung jawab sosial yang berkaitan erat dengan keadilan sosial tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih peran ajaran agama dalam memperkuat kesadaran menjaga alam? Jadi kita akan melihatnya, kita lebih breakdown lagi ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Tadi kalau di sini itu yang pertama mungkin dengan cara seperti ini, salah satunya itu pendidikan dan kesadaran masyarakat. Kita bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga alam gitu. Misalnya kalau dalam hal ini
terus kemudian juga mengelola sampah dengan lebih baik lagi, terus juga menggunakan sumber daya dengan lebih bijaksana, terus kemudian juga menanam pohon dan mendukung penghijauan, mengurangi penggunaan plastik ya, seperti yang kita sudah ketahui ya, akhir-akhir ini kayaknya kita kalau beli sesuatu pasti bisa diganti sama kertas ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Terus kemudian ada aksi nyata ya, mungkin kalau aksi nyata, mungkin kalau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sering mantengin media sosial itu akhir-akhir ini nampaknya ada satu kumpulan pemuda gitu loh, kalau kita ketahui itu yang Pandawara ya kalau nggak salah ya sih ya itu seingat saya Pandawa apa pokoknya. Nah, jadi mereka berlima itu kelompok kami sudah menyediakan beberapa botol dan tanamannya langsung. Jadi kami menyediakan tanaman sawi. Jadi buat Bapak Ibu sekalian atau mungkin teman-teman kalau ada yang mau jadi volunteer boleh riset. Terus semuanya, akhirnya kita di penghujung acara di mana diundang oleh Rio sama Ria terkait dengan 3 tema ya, pendalaman iman, yang kedua bersyukur, dan yang ketiga adalah bagaimana mencintai alam. Alam aja kita cintai yo, apalagi kamu. Ya, sampai jumpa di vlog berikutnya.